mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bertemu dengan saya, Daeng Iwan, dalam Kisah Gelap. Dalam Kisah Gelap kali ini, kita akan mengangkat fenomena tentang praktik perdukunan jelang pemilu. Seorang dukun bahkan mengaku menjadi konsultan politik dari seorang caleg dan mampu meraup ratusan juta rupiah. Dan yang terbaru, informasinya mau tahu? PDIP dan Gerindra saling serang tentang praktik perdukunan jelang pemilu. Lantas, bagaimana kata ulama? Mau tahu? Yuk kita saksikan video berikut ini. Tapi jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke? Yuk kita nonton. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa mengomentari usul Ketua Umum PDIP Megawati yang meminta agar nomor urut partai politik tak diubah pada pemilu 2024 nanti. Bu Mega itu berpendapat mungkin hasil konsultasi dengan dukun ya. Ya, karena nomor 3, nomor PDIP di pemilu 2019 bagus. Beliau sampaikan sesuai dengan pesan dukun kan? Kata Desmond di Jakarta, Selasa 20 September 2022. Pernyataan Desmond itu pun langsung direspon politikus PDIP Junimart Girsang. Kalau orang sudah bicara yang dukun-mendukun, berarti dia suka main dukun, kata Junimart di Jakarta, Selasa 20 September 2022. Junimart menyatakan usulan Megawati soal nomor urut PDIP itu berdasarkan pertimbangan efisiensi. Misalnya, bendera partai yang dipakai saat pemilu sebelumnya bisa digunakan kembali pada pemilu 2024 nanti. Fenomena perdukunan menjelang pemilu jauh sebelumnya sudah dilontarkan oleh politikus PDIP yang memilih pindah ke Partai Gerindra, yakni Permadi. Banyak kalau sudah mau pemilu sekarang ini, orang-orang pada datang ke dukun untuk dibantu biar bisa menang pemilu. Kata Permadi yang juga dikenal sebagai paranormal ini pada Sabtu 23 Maret 2013. Bahkan kata Permadi, menjelang pemilu, penggunaan jasa dukun untuk ilmu santet digunakan untuk menjatuhkan lawan-lawan politik. Ikhwal politikus menggunakan jasa dukun juga diakui seorang dukun berinisial SH yang akrab disapa KA di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. KA mulai menjalani profesinya tersebut sejak 2007 lalu. Ia mengaku telah membantu banyak orang, terutama pada masa pencalonan legislatif menjelang pemilu. Pasien yang datang pun beragam, mulai dari calon kepala daerah untuk kabupaten dan kota madya sampai calon legislatif. Yang datang biasanya mereka yang merasa resah di dalam hatinya, meski sebenarnya mereka selalu memasang muka ceria. Karena itulah mereka butuh dibuka auranya dan diberi pandangan-pandangan agar bisa percaya diri, tutur KA. KA juga mengklaim kliennya yang datang tak hanya dari wilayah Banyumas, tapi juga dari Kalimantan, Sumatera, serta provinsi lainnya. Saya juga sudah membuka praktik di luar rumah, yakni di sebuah hotel di kawasan Blok M, Jakarta, jelasnya. Untuk membantu keinginan para caleg tersebut, KA membuka aura kliennya, tujuannya agar si caleg bisa menebarkan empati dan simpati kepada calon pemilih. Setelah itu, calon tidak melakoni syarat apapun. Semua syarat saya lakon secara pribadi, katanya. Untuk itu, KA harus melakukan ritual dengan tapa kungkum atau berendam di Pancuran 3 Lokawisata Batu Raden, Jawa Tengah. Laku rendam atau kungkum tersebut dilakukan mulai jelang tengah malam hingga mendekati pagi sambil membaca mantra, ajian atau doa khusus.
Pilihan tempat di Pancuran 3 tersebut karena dipercaya wangsit asalnya berasal dari daerah tersebut. Di sana ada pesarean Mbah Kitapa Angin, dan di sana menjadi tempat utama saya melakukan laku ini, ujarnya. Meditasi dilakukan agar pasiennya menang. Dia harus berperang secara supranatural dengan paranormal yang disewa kandidat lain. Karena itu, meditasi dilakukan sampai pemilu berakhir. Bahkan menjelang detik-detik pemilihan, kerjanya semakin berat karena harus berperan dengan dukun politik kandidat lain, bebernya. Maka dari itu, KA memberikan syarat kepada para calon kliennya agar mengikuti ajang kontestasi tidak dalam satu daerah pemilihan atau dapil. Kalau satu dapil, saya nanti jadi bingung. Lebih baik saya memilih salah satunya. Kan tidak lucu kalau semua caleg yang datang dalam satu dapil jadi menang semuanya, ujarnya. KA pun kadang merangkap sebagai penasehat dari kliennya yang ingin berkonsultasi dalam berbagai hal terkait kampanye. Biasanya komunikasi dilakukan melalui saluran ponsel. Kadang ada yang sekedar menanyakan baliho harus ditambah atau tidak. Ada juga yang bertanya sebaiknya di mana baliho dipasang. Ada juga yang menanyakan tentang strategi kampanye. Kadang saya juga bertindak sebagai konsultan politik juga, kata KA. Mengenai bayaran, umumnya dia memilih memasang tarif dari 10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah untuk caleg yang hanya sekedar berkonsultasi kepadanya. Selain KA, juga ada seorang dukun wanita berinisial DM di Jalan Poros, Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku banyak dikunjungi politikus menjelang pemilu. Saya sudah didatangi 3 orang yang hendak maju sebagai anggota dewan di kabupaten dan provinsi, kata DM di Makassar, Kamis 12 Juli 2018. Di Sulawesi Selatan, orang pintar biasa disebut dengan Sandro atau Taumaca. Taumaca ini artinya orang pintar, dan dalam istilah umumnya dipanggil dukun atau paranormal. DM kesehariannya berjualan kelontong, namun dia juga sering menerima tamu yang ingin meminta nasihat darinya, termasuk meminta jalan agar dimudahkan duduk di kursi dewan. Mereka biasanya datang malam hari, kalau siang kan mereka malu karena takut ketahuan orang. Saat datang, mereka mengutarakan niatnya untuk maju sebagai anggota dewan dan meminta agar jalannya dimudahkan, beber DM. DM mengaku beberapa hari sebelumnya telah menerima seorang perempuan yang hendak kembali duduk sebagai anggota dewan di daerahnya. Perempuan itu adalah pelanggannya. Dia datang untuk menanyakan apakah ada kans dia kembali duduk di legislatif kabupaten. Dia sampaikan niatnya, lalu orang ini memberitahu siapa lawan-lawannya dan minta dibukakan aura karismanya agar masyarakat senang melihat dan memilihnya, tutur DM. DM pun mengungkapkan menjelang pemilihan legislatif banyak orang yang sudah meminta janji untuk bertemu dirinya. Mereka bisa menghubunginya lewat teleponnya sebelum akhirnya datang bertemu. Ada beberapa yang sudah tanya kabar, tapi tidak semua saya iakan bertemu. Ada yang tidak saya tanggapi karena saya baca orangnya tidak baik, kata DM. Lantas, bagaimana tanggapan ulama soal praktek perdukunan tersebut? Begini menurut Ustadz Abdul Somad. Mohon tolong sama dukun dilarang dalam agama. Minta tolong sama dukun dilarang. Bagaimana kalau dukunnya itu rajin sholat? Oh, jadi kalau orang rajin sholat boleh gitu. Man sholatuhu, dukun bayi itu kata Bapak. Yang dukun tetap sholat itu 2, dukun bayi sama dukun sunat. Man sholatuhu, siapa yang sholatnya? Lam tanhawu anil fahsya'i wal munkar. Sholat tetap sholat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Siapa yang sholatnya tak mencegahnya dari keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan,
maka dia bukan makin dekat, makin jauh. Orang ini disebut fasik. Orang yang tetap melakukan perbuatan jahat dengan kesadaran, orang itu fasik. Allah tak beri hidayah pada orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.